Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syah Pratama dengan NIM 2023 1037 03114141. Di video ini saya ingin mempresentasikan tentang resume jurnal yang saya lakukan dengan materi yaitu Employee must be trained to work safety. Langsung saja di pendahuluan, di mana pengertian secara umum, keselamatan kerja adalah upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, khususnya di industri berisiko tinggi seperti minyak dan gas, manufaktur, serta konstruksi. Ada dua jenis bahaya yang biasanya terjadi di industri berisiko tinggi seperti confined space entry, yaitu pekerjaan dalam ruang terbatas, dan hot work, yaitu pekerjaan dengan panas. Kemudian pengertian secara khusus, yang pertama dari Selman et al. 2019 menekankan bahwa ruang terbatas seringkali memiliki sirkulasi udara yang buruk, sehingga meningkatkan risiko asfiksia dan paparan gas beracun. Yang kedua, Wang 2023 mengidentifikasikan bahwa hot work berisiko tinggi menyebabkan kebakaran dan ledakan di lingkungan dengan bahan mudah terbakar. Yang ketiga, ada Groisman 2024 menyoroti pentingnya regulasi ketat dalam industri berisiko tinggi untuk mengurangi insiden kecelakaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu yang pertama mengidentifikasi praktik terbaik untuk meningkatkan keselamatan kerja dalam pekerjaan di ruang terbatas dan pekerjaan dengan panas. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi dan standar keselamatan seperti OSHA dalam mengurangi risiko kerja. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis penelitian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan bahaya terkait dengan confined space entry dan hot work. Yang kedua, membantu perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pengetahuan tentang prosedur keselamatan. Kemudian ada batasan masalah di mana fokus pada industri berisiko tinggi seperti minyak dan gas, manufaktur, serta konstruksi. Yang kedua, mengkaji peraturan keselamatan dari OSHA dan standar internasional lainnya. Yang ketiga, tidak mencakup aspek hukum terkait klaim kecelakaan. Nah, kemudian di sini ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama OSHA dan standar internasional, yaitu regulasi 29 CFR 1910.146 tentang ruang terbatas dan 29 CFR 1910.252 tentang hot work yang menekankan pentingnya izin kerja dan prosedur keselamatan. Risiko dalam confined space entry seperti paparan gas beracun, kurangnya oksigen, dan bahaya fisik seperti runtuhnya struktur. Yang terakhir, ketiga, risiko dalam hot work meliputi kebakaran, ledakan, serta paparan asap beracun dari bahan logam. Kemudian ada research gap. Pertama, kurangnya implementasi keselamatan. Yang kedua, minimnya kesadaran pekerja. Dan yang ketiga, ada keterbatasan teknologi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu keselamatan dalam confined space entry dan hot work sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan. Implementasi pelatihan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi canggih dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan. Saran, penelitian lebih lanjut tentang efektivitas regulasi, yaitu studi empiris untuk mengukur dampak implementasi standar keselamatan di berbagai industri. Kemudian pengembangan teknologi keselamatan, yaitu penggunaan kecerdasan buatan dan IoT dalam pemantauan kondisi kerja untuk meningkatkan deteksi bahaya secara real time. Referensi yang digunakan, yang pertama di sini ada Selman J. Spiket G, Jens G, dan Mullins B. 2019, di mana Confined Space Rescue Props Produced to Reduce the Risk Safety Science 113 dari 78 sampai 90. Wong X 2023, di mana Analysis and Improvement of Hot Work Management in China, Process Safety Progress 42.1 dari halaman 72 sampai 78. Yang ketiga, Groisman A 2024, Corrosion Risk for Process Safety in the Chemical Industry needed 81 dalam kurung 601 dari halaman 10 sampai 24. 4. OSH 29 CFR 1910.146 Permit Required Confined Space. Dan ada 5 dan 6 terakhirnya, yaitu OSH 29 CFR 1910.252 Welding, Cutting, and Brazing Safety Standards. Dan yang keenam, Lemos J. Gaspar PD N5 TM 2022 Environmental Risk Assessment and Management in Industry 4.0
A Review of Technologies and Transmission 10.8.702. Oke, mungkin sekian video presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.